Oke, udah. Kalau gitu kita akan coba jelaskan slide dulu ya. Ada yang tanya sebelum saya lanjut ke slide? Gampang sih insya Allah untuk UAS ini ya. Oh iya, sama kalian juga jangan berkecil hati ya. Ketika nilai kalian jelek, nggak apa-apa di sini. Tapi bukan berarti kalian bodoh ya, kayak tadi mungkin ada masalah dan sebagainya mengganggu pikiran kalian gitu ya. Nah, yang penting jadi gini, apa ya? Kalian boleh ya membanggakan IPK kalian ya. Saya ngomong gini dari orang yang IPK-nya nggak jelek-jelek banget lah dulu di STAN ya. Ya saya ngomong kayak gini, jadi saya berhak dong ngomong kayak gitu ya. IPK itu nggak segalanya ya. Walaupun saya dulu ngejar IPK ya. Lalu gimana sih Pak ya? Setelah 15 tahun berkarir, saya lihat itu nggak segalanya. Gitu. Kenapa tidak segalanya? Karena yang dilihat itu karakter. Karakter kalian. Mau belajar dari kesalahan atau tidak. Itu aja. Dan karakter kalian melangkah maju. Itu aja. Jadi kalian mungkin nggak ngerti ya apa yang saya omongin ini. Ya. Tapi percaya deh, saya udah 15 tahun, saya adalah kakak kelas kalian. Ya. 18 tahun yang lalu, saya kuliah di STAN, 19 tahun yang lalu, hampir 20 tahun, dan saya udah berkarir di Kementerian Keuangan udah lebih dari 15 tahunan lah. Seperti itu ya. Dan saya ngomong kayak gini, jadi insya Allah saya punya hak untuk ngomong kayak gini ya. IPK itu nggak jadi bukan ukuran kesuksesan ya. Sekarang bukan berarti mendiskreditkan mereka kalian yang IPK-nya tinggi ya, tapi kalian ber-IPK tinggi jangan jumawa gitu ya. Contohnya kenapa tidak menentukan kepenempatan ya, tapi bagaimana kalian belajar, tapi kalian coba pikir ya. Sekarang kalian D3, ranking 1 di D3 akuntansi, bangga dong, dikasih oleh menteri, boleh bangga kayak gitu. Tapi ingat kalian cuma D3 ya. Saya kasih tahu, kalian cuma D3 gitu. Kalian masih belum apa-apa ketika masuk dunia kerja nanti. Ada banyak yang S1, S2, S3. Walaupun bukan dari universitas unggulan, tapi mereka udah dapat S2, S3 gitu. Seperti itu. Sayangnya di Indonesia masih melihat ke ijazah. Nah, kalau ijazah standar 3, kalian masih belum mencapai apa-apa. Ya. Nah, makanya kalian ketika lulusan terbaik D3, jangan berpuas diri. Tapi itu adalah histori masa lalu, udah, masa indah, alhamdulillah. Tutup, buka lembaran baru, hidup baru. Gitu ya. Langkah mulai hal yang baru lagi, dari nol lagi, sama-sama berjuang untuk S1, untuk S2, untuk S3. Kayak gitu. Kalau kalian merasa terjebak dalam histori masa lalu, kalian nggak akan pernah sukses. Ya, S2 boro-boro, mungkin kalian cuma sampai S1 aja udah aja. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, apa ya? Romantisme masa lalu di STAN yang sukses bagi kalian IPK-nya tinggi, percaya deh. Lupakan. Ya. Lupakan, yang penting sekarang lulus gitu ya. Yang penting bukan hanya lulusnya aja, tapi bagaimana orang tua itu bahagia dengan pencapaian kalian ya. Kalau orang tua kalian bahagia gitu ya, maksudnya aduh anakku mah yang penting lulus, oh udah kasih IPK tinggi ya, itu kalau orang tua kalian bahagia ya laksanakan itu, tapi jangan bikin kalian jadi sombong ya, karena kalian masih belum apa-apa nanti, percaya deh. Nanti ketika kalian udah kerja, kalian pasti akan rindu. Sekarang mungkin malas gitu, kapok kuliah di STAN. Tapi nanti ketika kalian udah kerja, masa-masa di STAN itu masa-masa yang paling kalian ingat. Ya, saya terus terang, saya dulu ketika D3 ya, kalau lulusan terbaik itu suka salah satu mereka yang berapa persen terbaik itu dapat tiket untuk D4 langsung. Tapi saya nggak mau ambil. Kenapa? Saya kapok kuliah di STAN. Saya pengen melihat wajah baru di UI yang lebih kinclong kali. Nah, seperti itu. Tapi bayangin, saya tuh
saking kapoknya kuliah di stan, saya nggak mau lagi balik, gitu ya. Saya bercita-cita saya pengen kuliah di UI, nggak mau lagi kuliah di stan. Itu saya sakit kapoknya. Padahal di stan juga IPK gue nggak jelek-jelek amat ya gitu. Nah kayak gitu. Karena saya benci dengan sistem yang terlalu mengekang gitu. Saya nggak suka. Nah, tapi begitu saya udah kerja, itu saya kangen loh, serius. Kangen kayak itu pengen dikejar-kejar DO gitu. Kangen kayak itu pengen dulu tuh ngambis banget gitu. Aduh, kangen gitu. Kangen sekali. Sampai akhirnya saya balik lagi jadi dosen ya setelah 15 tahun ya. Nah, itu percaya deh ya. Jadi masa-masa sekarang ini adalah masa-masa romantisme kalian yang jangan kalian lupakan meskipun masa pandemi ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke, nah sekarang cara belajarnya adalah saya akan jelasin, kalian silakan simak ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Targetnya nggak mesti 100% paham. 30% paham aja udah untung ya. Nah, sekali lagi ya. 30% kalian paham rata-rata penyerapan itu tingkat penyerapan mahasiswa ya, baik saya ketika jadi mahasiswa ataupun kalian, itu tuh 30% ya dari mata kuliah ini. Jadi masih ngawang, artinya ini ilmu baru. Lu belum padat banget gitu, masih 30%-nya, masih lembek. Nah, gimana memadatkan? Diulang jadi padat gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi 30% aja udah alhamdulillah. Paling tidak ngerti aja secara garis besar logiknya gimana. Ya, contohnya gimana? Contohnya ketika kalian saya udah jelasin, selesai gitu sampai slide ke-20, nanti kalian buka lagi ya. Buka lagi slide ini ya. Cara ngujinya ya. Kemudian kamu lihat nih, ada 5 tahapan. Nah, ini sengaja daftar isi ya. Kalian klik ini, terus kalian jelasin di depan cermin. Kalau kalian nggak ngerti, berarti kalian belum paham. Ya, dan rata-rata paling cuma bisa 5 tahap ini doang, Pak. Udah aja. Ya. Nah, detailnya nggak tahu. Nah, itu tandanya 30% ya, dan itu targetnya memang. Nah, makanya gimana? Makanya saya bikin video ya. Biar kalian bisa ngulang-ngulang. Nanti setelah nonton video dan sebagainya, misalkan gini ya, kayaknya saya belum ngerti deh. Lihat lagi ke sini penjelasannya, lihat lagi video pendeknya, lihat lagi rekamannya. Kemudian udah selesai semua sampai bawah gitu ya. Ini paling sejam doang buat mengulang ini ya. Dengan cara seperti ini. Jadi baca, lihat video, ini oke. Udah paham ya. Balik lagi setelah udah selesai ke sini, kalian bercerita. Jelaskan ini semua dalam waktu 5 menit. 3 menit. Kalau kalian bisa, berarti kalian sudah paham. Dan silakan main. Iya. Nggak perlu lagi belajar. Ya, silakan main. Nanti 2 minggu lagi, ulang lagi. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi, begitu juga dengan latihan soalnya gitu. Nah, seperti ini. Aduh, ini apa ya? Kalau kalian udah nempel, ya udah nempel udah aja. Nggak usah diperdalam. Tapi endapkan, biarkan main. Besok nanti ulang lagi. Menjelang ujian, 2 minggu sebelum ujian, buka lagi. Ulangi lagi. Nah, gitu. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai pembahasannya. Kita break dulu 5 menit ya. Capek ngomong dulu. Kita break dulu 5 menit. Oke.
Oke, lanjutkan ya. Pertama, PSAK 72 itu adalah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi 5 tahap pengakuan pendapatan. Ya, isinya adalah ini semua: kontrak, kewajiban, harga, alokasi, baru mengakui pendapatan. Nah, overview dari dari konsep pengakuan pendapatan itu berasal dari PSAK 23. Ya, PSAK 23 terus ke PSAK, jadi mencabut 3 PSAK. PSAK 323 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak jangka panjang, dan PSAK 44 tentang akuntansi real estate, ya, sama ISAK 10 tentang royalti apa sih namanya, kupon dan sebagainya, ya. Semua jadi satu ke dalam satu PSAK namanya PSAK 72. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang ya kan belum ya? Oh, udah. Oke, nah sekarang apa aja sih tahapannya? Nah, tahapannya itu ada 5, ya. Nah, ini pada dasarnya pada bab ini bab berapa ya? Kalau di Kiesa bab 18 kalau nggak salah ya. Kalau di Palvi bab 17 atau 18 saya lupa. Nanti kalian cek ya. Nah, pada dasarnya ini berbicara untuk mengakui yang namanya sales revenue, ya. Nah, gitu ya, sales revenue. Nah, mostly ini ya. Nanti bisa kait turunannya adalah ya order income, ya. Order income seperti gain dan sebagainya gitu. Nah, ini kaitannya dengan sini juga. Tapi mostly ini digunakan untuk pengakuan sales revenue, ya, atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan, ya. Nah, pertama, cara mengakui pendapatan biasanya itu kan cuman AR atau pada sales atau cash pada sales, ya. Nah, bentuknya itu kan cuma sederhana, ya. Penjualan 100 rim kertas, harga per rimnya adalah 50.000 gitu ya. Nah, berarti kan dapat 500.000, 5 juta ya 100 rimnya. Kalau dia menjual 100 rim. Nah, 5 juta, 5 juta ini berarti ini adalah cash atau AR pada sales. Nah, gitu kan. Salesnya adalah 5 juta, ini masuk ke apa namanya? Income statement, ya, IS. Nah, gitu. Nah, ini cuma gitu doang. Yang selama ini kalian lakukan kan kayak gitu doang bentuknya ya. Nah, di dalam chapter ini akan membahas seluk-beluk tentang sales revenue. Bahwa ternyata sales revenue itu ada berbagai macam bentuk, ya. Dan bentuk itu diidentifikasi dari kontrak, ya. Kalau perusahaan dagang masih gampang, ya. Jadi masih menjual iPhone gitu ya, atau menjual HP Samsung gitu. Ya udah itu doang yang dijual. Tapi bagaimana kalau jadi kan cuma mengakui sales revenue ya. Nah, di sini nanti kan akan pelajari bagaimana kalau ada promo buy one get one free. Nah, itu semua berkaitan dengan sales ya, dengan sales. Nah, itu gimana perlakuannya? Berapa yang harus dicatat sebagai salesnya? Nah, itulah yang akan dibahas di chapter ini ya. Nah, jadi seperti bagaimana juga kalau ada ternyata variable considerations. Jadi kalau kita jual ya biasanya apa namanya ada yang namanya diskon gitu ya, ada yang namanya diskon. Nah, apakah penjualan kita sudah net diskon atau kita catat sebagai net sales atau kita catat sebagai gross sales gitu ya, pendapatan bruto. Nah, kalau kita mencatat sebagai net sales, nah maka kita mengurangi dulu sales revenue kita dengan diskon tadi. Gitu ya. Nah, nanti gimana kalau diskonnya tidak diambil? Nah, kayak gitu. Nanti ada sales discount forfeited. Nah, hal-hal kayak gitu relate dengan sales revenue. Nah, itu yang akan kita gali lebih dalam. Nah, ada 5 langkah. Pertama, kontrak diidentifikasi. Ya, kedua, apakah kewajiban dari kontrak, konsekuensi kontrak adanya timbulnya kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban ini, maka kita berhak mengakui yang namanya revenue. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita hitung berapa revenue-nya, berapa nilainya. Kita lihat dulu harganya berapa. Ya. Setelah itu dari tiap perform obligations ini ada harganya atau enggak? Bisa diidentifikasi harganya.
Nah, harus bisa diidentifikasi agar kita bisa memasukkan angka dari revenue tersebut. Nah, kemudian kita alokasikan ini kalau ada lebih dari satu kewajiban, ya. Contohnya kewajiban untuk bundling, buy one get one free, gitu ya. Beli satu ayam di KFC, ya nanti akan mendapatkan bonusnya berupa CD. Nah, gitu kan, satu paket bonusnya berupa CD. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi apakah ini apa namanya? Oh, bukan CD deh. Buy one get one free ya, akan mendapatkan hot coklat ya. Coklat ya, kalau CD bentuknya beda nanti. Coklat ya. Hot coklat. Nah, di sini kita harus melihat ya, hot coklat apakah dia dijual terpisah punya price list-nya? Ayam KFC juga adakah price list-nya ya? Price list-nya. Nah, kalau ada berarti ini dua kewajiban yang terpisah gitu ya. Kalau dua kewajiban yang terpisah ketika keduanya disatukan dalam satu harga, misalkan ini adalah 100. Kemudian ini adalah 50 gitu ya. Kemudian disatukan menjadi 120. Nah, maka kita harus memecah 120 ini berapa yang milik ayam, berapa yang milik coklat. Nah, itu maksudnya ya. Berarti ini pada dasarnya merupakan price allocations, revenue allocations. Kalau lebih dari satu kewajiban. Tapi kalau cuma satu kewajiban doang, ya nomor 4-nya di skip. Gitu ya. Kayak jadi pada dasarnya kalau kewajiban itu adanya relatif stand-alone selling price. Jadi adanya harga pasar dari masing-masing si produk tersebut. Itu yang paling utama. Sehingga ketika dijual dengan bundling, kita bisa mengidentifikasi berapa sales dari penjualan ayam, berapa sales dari penjualan coklat. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah dilakukan berarti nilainya yang didapat nilainya sama dengan 120 ya. Nah, kemudian ya udah kapan diakui tanggal berapa? Tanggalnya 1 Januari misalkan 2021. Nah, inilah yang dimaksud dengan siklus pengakuan pendapatan. Ya, seperti itu. So pada dasarnya saya simpulkan ya. Nomor 1 mengidentifikasi kontrak ya. Kontraknya bisa lisan atau tertulis ya. Kemudian ketika ada kontrak dilihat di kontrak tersebut ada berapa kewajiban. Oh, ternyata ada dua kewajiban. Misalkan saya beli tadi paket ayam, paket hemat, pahe. Ya. Nah, di pahe ini ada ayam dan ada coklat. Gitu ya. Ada coklat. Nah, kita lihat nih. Oh, ini kontraknya adalah kontrak pembelian pahe. Ya. Nah, kemudian kita analisis kewajibannya. Kewajibannya kita harus sebagai penjual mendeliver ayam, ngasih ayam, sama ngasih coklat ke si pembeli. Nah, kalau ada dua kewajiban, nah maka coklat dan ayam ini merupakan produk yang distinct, dijual secara terpisah, tidak bergantung. Maksudnya apa? Ayam ini dan coklat ini sesuatu yang bisa dipisahkan atau enggak sih? Gitu ya. Dari karakternya aja udah jelas tuh bisa dipisahin ya. Artinya apa? Kita analisis ada price list-nya atau enggak. Kalau ada price list berarti distinct. Kemudian kalau ternyata ada price list nih, kemudian masing-masing dijual sendiri-sendiri atau enggak? Atau gini, ketika kita enggak beli coklat, maka kita bisa beli ayamnya doang. Nah, kalau kayak gitu berarti itu adalah independen. Kalau ternyata distinct dan independen, maka dia memiliki dua kewajiban, bukan satu kewajiban. Ya, ada dua PO, ya, performance obligation. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi kalau ternyata dia nggak bisa, kalau mau beli ayam harus beli coklat juga. Nah, kalau gitu itu adalah satu performance obligation. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau ada dua performance obligations, sekarang kita harus menentukan berapa harganya. Tadi ya, harganya berapa? Ya, price list-nya berapa? Ya udah dapat di harganya. Nah, karena dia ada dua, kalau misalkan Pak Hemat ini adalah 120 tadi ya, ya udah ayam 100, price list coklat 50. Maka kita tinggal mengalokasikan ke nomor 4 ini. 120 ini kita alokasikan ke masing-masing ya. Berarti ya tinggal di 100 dibagi dengan 150 dikali dengan 120. Nah, gitu ya. Jadi 100-nya ini apa? 100-nya ini adalah ayam. Ya. Ayam. Kemudian 150 ini adalah ayam plus coklat dikali dengan total price yang
tetapkan. Nah, dapatlah berapa price untuk ayam, berapa price untuk coklat. Itulah yang dinamakan relative standalone selling price, ya. Nah, jadi bisa diidentifikasi berapa price per produknya. Nah, setelah itu kapan kita akui? Kita akui pada saat terpenuhi salah satu di antara 5 ini. Ya. Perusahaan. 3 ini adalah perspektifnya perusahaan. Ya, atau penjual, seller, ya, seller. Nah, yang 2 ini adalah perspektifnya buyer atau pembeli. Jadi, kalau seller berarti ketika kita jual, kapan diakui penjualan? Ketika barang udah kita kirim. Atau barang belum dikirim tapi kita mendapatkan hak pembayaran atas aset. Udah ada kontrak ditandatangani, ya. Kita memiliki, dengan adanya kontrak ditandatangani berarti kita punya hak untuk bayar aset. Tapi masalahnya ketika kontrak tangan, kewajiban itu dilakukan atau belum? Kalau belum, maka tidak bisa diakui pendapatan. Nah, kapan diakui pendapatan? Ketika performance obligasinya sudah terdeliver, ya. Yang pertama, sudah terlaksana. Yang kedua, barang pun sudah berpindah kepemilikannya kepada yang kedua itu si buyer punya kontrol penuh, ya, kontrol penuh atas si aset. Dampaknya adalah 5 hal ini, ya. Cara mengukur kontrol penuh itu gimana? Ketika perusahaan sudah memiliki hak pembayaran atas aset atau udah mengalihkan secara legal. Jadi kalau kita jual gitu ya, mobil gitu ya, BPKB-nya udah kita kirimin duluan, fisiknya mah belum. Nah, itu boleh penjualan. Tapi yang kedua, kalau fisiknya udah kita kirim, tapi BPKB-nya masih belum karena nyicil. Nah, ini pun sudah terjadi penjualan ketika fisik dikirim. Nah, kemudian si pelanggan, ya, buyer memiliki manfaat dan resiko. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ketika barang ini mereka beli ada selnya FOB destination sama FOB shipping point. Ya, ketika FOB shipping point, resiko berpindah dari penjual ke pembeli saat apa? Saat barang dikirimin ke kurir JNE. Dari kurir sampai ke gudang pembeli itu tanggung jawabnya si pembeli. Itulah shipping point. Nah, gitu maksudnya. Kapan cut off-nya? Ketika shipping point yaitu barang sudah dikirim. Nah, kita mencatat penjualan, ya. Atau si pelanggan telah menerima hasil. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu semua sudah selesai pembahasan kita. Nah, yang ini hanya contoh-contohnya aja. Ya, yang tadi ya. Jadi ada 2, potongan harga $2, kemudian memberi secangkir kopi. Harga kopinya adalah $3 gitu ya. Tetapi kalau dia beli dengan satu kotak donat, harga satu kotak donat 12. Maka kalau dia beli dengan satu kotak donat, dia cuma bayar kopi $1 aja. Sehingga total harga penjualnya adalah berapa? 13. Nah, 13 inilah yang akan kita alokasikan. Gitu ya. Oke, kita analisis dulu. Kontraknya ada belum? Udah, karena kontrak udah terpenuhi. Bersifat memaksa, ada hak dan kewajiban ya. Dan juga mana sih? Kok nggak bisa? Nah, ini ya, ada hak dan kewajiban, ada substansi komersial, dan ada kemungkinan si penjual bisa menagih duitnya. Kemudian kewajibannya ada berapa? Ya, ada kopi dan ada donat, gitu ya. Ya udah, berarti kalau ada kopi dan ada donat, berarti ada 2 kewajiban. Nah, harga transaksi di atas adalah berapa ya? 13, karena dia bundling ya. 1 pelanggan, 1 kotak donat dan secangkir besar kopi. Artinya apa? Ini udah paket dia beli ya, 1 paket. Dan paket tersebut harganya adalah 1 plus 12 ya, sama dengan 13. Nah, karena ada 2 kewajiban, maka kita harus mengalokasikan si harga ini kepada PO1, personal obligation 1, dan yang PO yang kedua. Gitu ya. PO1 adalah si kopi, PO2 adalah donat. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Gampang, tinggal 12 bagi dengan 15 ya, kali dengan 13 sama dengan 10,04. Ini sama dengan 2,6. Nah, dari sini kita udah bisa mengakui sales-nya nilainya berapa? 10,4 dan 2,6. Kapan diakui? Nah, diakui pada kapan? Pada saat kopi sudah diserahkan kepada pelanggan. Kendali sudah berpindah ke pelanggan. Ya. Kapan itu terjadi? Ya, tergantung ini tanggal berapa. Misalkan ini tanggal 2 Februari atau 23 Juni gitu ya, 2021. Maka pada tanggal 23 Juni dia mengakui pendapatan sebesar totalnya 13. Jadi nanti gimana? Cash ya pada donat revenue gitu.
donat revenue, dan coffee revenue. Nah, gitu ya, coffee revenue. Nah, ini gini caranya. Oke? Nah, seperti itu. Dan sebagainya. Jadi yang ada di slide ini selanjutnya itu adalah pengembangan dari case per case-nya. Artinya apa? Pengembangan dari case untuk yang identifikasi kontrak dan case untuk yang performance identifikasi kewajiban sama identifikasi harga dan seterusnya. Nah, ini case-nya, case yang pertama. Jadi dalam kasus tentang pendapatan itu ada kasus di masing-masing tahapnya. Ya, ketika di kontrak ada case-nya berupa apa? Kapan kontrak tersebut kita akuin, gitu ya, kita akuin. Ya, kontrak kita akui apabila terpenuhi 5 syarat ini, dapat dipaksakan, kemudian juga ada hak dan kewajiban, kemudian ada substansi komersial, ada kemungkinan besar entitas menagih imbalan. Ya, nah ini semua adalah contohnya, syaratnya, ya seperti itu. Nah sekarang pendapatan tidak diketahui sampai ada kontrak, hak dan kewajiban menerima imbalan, kemudian juga ada aset bersih, ini akun receivables. Ya, kemudian ada kewajiban bersih. Ini adalah unearned, ya, unearned revenue. Nah, sekarang kalau kondisinya kayak gini, maka kita harus melihat dulu kontrak itu terjadinya kapan. Nah, ketika kontrak terjadi, apakah bisa langsung diakui sales atau tidak? Nah, itu isu untuk yang 18.3 ini, ya. Oke, kita lihat. 1 Mei 2020, ya. Menandatangani kontrak mengirimkan satu mesin pemotong rumput kepada PT Juara. Nah, kita identifikasi dulu, apakah ini kontrak? Jawabannya iya, karena bisa dipaksain. Karena udah tanda tangan. Berarti harus mematuhi, ya. Ada hak dan kewajiban. Kewajiban si PT Arena adalah mengirimkan satu mesin. Haknya adalah menerima pembayaran. Berapa duit yang dibayar? Kita lihat ada 1.000, ya. Nah, gitu ya, kontraknya nilainya 1.000, dibayar di muka pada tanggal 17 Mei. Nah, kemudian ada substansi komersial atau enggak? Ada. Kenapa? Ketika ini penjual ya, seller. Nah, penjual akan mendapatkan duit. Pembeli akan ngasih duit. Nah, ada yang menambah, satu sisi ada yang berkurang. Ya, itu namanya substansi komersial. Ya. Kemudian yang kelima, apakah ini bisa ditagih? Iya dong, dengan ada yang kontrak, ini berarti sudah betulan gitu ya. Sudah betulan apa Pak? Maksudnya sudah betulan ini merupakan kontrak yang harus dieksekusi. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang isunya adalah berarti ini sudah kontrak betul ya. Kemudian isu yang kedua adalah berapa kewajiban. Kewajibannya cuma satu karena dia transaksinya cuma satu doang, satu mesin pemotong rumput. Kemudian lagi yang ketiga, berapa harganya? Harganya 1.000 sesuai dengan yang ada di soal. Gimana cara mengalokasikannya? Ya kalau cuma satu mah langsung dialokasikan, ya. Kecuali kalau dua, dihitung dulu standalone selling price-nya. Kemudian yang kelima, kapan kita mengakui pendapatan? Nah, artinya di sini ada ada 3 tanggal. Tanggal 1 Mei, tanggal 17 Mei, sama tanggal 28 Mei, ya. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu kapan kontrak tersebut diakui. Kontrak diakui pada saat kapan? Pada saat sudah mentransfer barang atau jasanya atau kewajiban sudah dipenuhi. Kapan kewajiban sudah dipenuhi? Tanggal 1 Mei kita cek. Ini baru tanda tangan. Kalau tanda tangan belum ada kewajiban, sehingga pasti no entry. Ya. Nah, kayak gitu. No entry. Kemudian yang kedua, tanggal 17 Mei. Dia dapat duit. Ya. Tapi belum selesai, mesin belum selesai dikirim. Artinya performa obligasinya belum terpenuhi, belum dilunasi kewajibannya. Nah, berarti pada tanggal 17 Mei kita belum bisa mengakui pendapatan. Ya. Asetnya pun belum ada, kepemilikan aset tersebut belum dikuasai oleh si pembeli. Ya. Nah, kayak gitu. Otomatis 17 Mei kita catat cash pada unearned. Nah, sekarang pada tanggal 28 Mei baru kita catat unearned pada sales revenue. COGS kita keluar. Kenapa? Karena di sini udah ada kata-kata mengantarkan.
Artinya kapan si pendapatan diakui? Pada saat barang sudah ditransfer kepada pembeli dan pembeli sudah mendapatkan kontrol penuh atas aset yang dibelinya. Kapan terjadi? 28 Mei. Gitu ya. Pada saat itulah kita akui sales revenue. Nah, itu kasus yang ada di chapter ini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah saya minum dulu. Yang kedua lebih mudah, ya. Lebih mudah gimana Pak maksudnya? Nah, di sini yang kedua adalah isunya kalau tadi berarti kan timing doang kalau tadi itu. Apakah pada saat kontrak, apakah pada saat barang duit diterima, apakah pada saat barang dikirimkan? Kapan kita mengakui pendapatan? Itu isu di contoh yang pertama ini. Ya, ternyata sudah clear bahwasanya pendapatan tidak diakui sampai ada kontrak. Kontraknya di tanggal 1 Mei, apakah kita bisa mengakui pendapatan? Jawabnya tidak. Ya. Kapan diakui pendapatan? Ketika ya barang sudah ditransfer, gitu ya. Gimana ya? Nah, ini dia ya. Si kewajiban sudah dilakukan. Ini ya. Ciri kewajiban sudah dilakukan adalah pelanggan telah menerima barang tersebut. Artinya apa? Kewajiban dia mengirimkan barang kepada si pembeli. Kewajiban dia udah dilakukan belum? Udah. Ya, apa kewajibannya? Ngirimin barang. Kapan itu terjadi? Per tanggal 28 Mei. Nah, kapan diakui pendapatan? Pada saat barang dikirimkan. Sesuai dengan kewajibannya. Ya. Karena kan kewajiban di sini mengirimkan satu mesin. Oke? Nah, sekarang kalau kewajibannya berbeda. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah untuk case yang lainnya, misalkan kita banding, jadi kita jual, kalau tadi kan cuma satu mesin doang. Kalau case yang ini, kita lebih dari satu kewajiban. Kalau yang ini kan cuma satu ya kewajibannya, yaitu ngirimin satu mesin, ngirimin barang berupa mesin potong. Jumlahnya berapa? Ya tergantung kontraknya. Kebetulan ini satu. Kalau misalkan 5, 10, 100, ya ketika 100 ya udah dikirim. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau seperti ini. Kalau ternyata kita jual barang ya, tapi ada jasa yang melekat. Gitu loh. Jadi udah termasuk jasa yang melekatnya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya untuk kasus satu, kita jual mobil, mobil ya, ke dealer, harganya mencakup layanan 6 bulan telematika, navigasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau termasuk servis gratis servis selama 6 bulan atau selama 5 tahun. Nah, itu sama aja. Artinya jual barang including ada jasa layanan terkait dengan barang tersebut. Nah, kalau seperti ini, kebetulan layanannya adalah layanan telematika. Kalau soalnya saya ganti, ini layanannya servis gratis 10.000 km atau 100.000 km dalam waktu 5 tahun. Mana yang tercapai lebih dahulu? Biasanya kan kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus lihat. Kayaknya ada dua deh, Pak. Belum tentu. Lihat case per case-nya. Kalau untuk yang mobil diintegrasikan dengan layanan, kita lihat ke guidance-nya. Guidance-nya adalah kriterianya ini. Apakah distinct? Yang kedua, apakah independen? Ya. Pertama, kita analisis dulu. Ya, jadi saya sangat suka bab ini karena penuh dengan analisis ya. Dan saya lebih gampang jelasinnya. Nah, di sini pertama, kita lihat apakah ada dua isu. Ya, kita curigai ada dua produk, mobil sama layanan. Ya kan? Nah, ini produk satu, ini produk dua. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini merupakan dua kewajiban yang terpisah, 1+2, atau yang kasus 2, 1 sama dengan 2. Atau ini merupakan satu kewajiban. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan.
Kalau di sini layanan teratur dijual secara mandiri. Ada kata-kata ini, ya. Setelah periode 6 bulan, konsumen dapat memperoleh layanan ini dengan membayar yang layanan mandiri, gitu ya. Apakah Happy Motors menjual satu atau dua produk? Jawabannya adalah ada dua barang yang dijual, mobil dan jasanya, ya. Nah, jadi kalau untuk case yang pertama, ini ada dua produk. Kenapa? Karena kuncinya di sini. Secara teratur dijual secara mandiri. Secara teratur dijual secara mandiri. Artinya apa? Baik mobil maupun layanan memiliki price list. Gitu ya. Nah, distinct tuh berarti dijual secara terpisah. Ya, itu yang pertama, price list. Yang kedua sekarang, apakah dia saling bergantung atau enggak, independen atau enggak, gitu ya. Kita lihat kalau gimana cara mengetahui independen atau enggak? Caranya adalah gampang. Kalau kita jual mobil, kalau kita mobil ini bisa jalan tanpa ada jasa atau enggak, gitu ya. Kalau mobil ini bisa beroperasi tanpa adanya layanan telematika, maka itu dua produk terpisah, gitu ya. Tetapi kalau mobil ini nggak mampu jalan, kalau nggak ada jasa layanan ini, maka itu satu produk yang satu sama dengan dua, gitu ya. Meskipun punya price list masing-masing, karena ini independen. Apa tidak independen? Sorry, tidak independen. Itu kalau si layanan mobil ini nggak bisa beroperasi tanpa adanya layanan tadi, ya. Nah, kalau ini kan layanan ini nggak ada layanan, mobil masih bisa jalan, ya. Apa kan ini telematika ya, navigasi, nggak perlu GPS, tinggal kalau kalian nggak tahu arah, tinggal nanya ke warga, dapatlah GPS dari warga. Pak, belok kiri, nanti depan belok kanan, terus nanti 100 meter belok kiri lagi, 1 kilometer belok kanan lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Tanpa adanya GPS, mobil masih tetap bisa jalan. Ya, berarti itu adalah dua produk yang terpisah. Oke. Nah, sekarang kalau kasus kedua sekarang ya, kasus kedua. Kalau misalnya bentar. Oh ya, bisa anotit. Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua yang ini. Sorry. Kasus dua sekarang. Kalau kasus dua, software ya. Berjanji menyediakan layanan konsultasi, menyesuaikan bla 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 dengan total harga 800.000. Menyediakan jasa layanan yang signifikan dengan mengintegrasikan software dan layanan konsultasi ke dalam satu kontrak. Ya, dan dia ada jasa kustomisasi ya. Custom made, artinya disesuaikan oleh PT Oke sesuai dengan spesifikasi yang dinegosiasikan oleh PT Yes. Artinya apa? Dia jual software ke PT Yes, tapi software ini nggak bisa beroperasi di perusahaannya PT Yes kalau nggak diutak-atik dulu, gitu ya. Kalau nggak dilakukan integration service dulu oleh si PT Oke. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya gimana? Artinya si software ini nggak bisa berdiri sendiri. Meskipun punya harga gitu ya. Masing-masing misalkan jasa integrasi ada price list-nya. Si software pun ada price list-nya, gitu ya. Tetapi kita lihat yang kedua, apakah independen atau enggak. Oh, ternyata ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau nggak ada jasa ini, maka software nggak bisa beroperasi. Ya, sehingga keberadaan jasa ini adalah mutlak. Ya, maka notasinya satu sama dengan dua. Sehingga apa? Sehingga ini dikatakan sebagai satu kewajiban kinerja. Ketawanya ngekek banget ya. Dede. Hey. Oke. Oke ya. Yang ketiga sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara melihatnya adalah distinct sama independen ya. Memiliki price list yang pertama, yang kedua, apakah saling berkaitan satu dengan yang lain. Bisa berdiri sendiri atau enggak, gitu aja sih. Jadi kalau produk tersebut nggak bisa beroperasi tanpa adanya jasa, maka itu namanya satu kesatuan. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu satu kontrak. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini case yang ketiga.
Oke ya, kalau ngajar di rumah tuh kayak gini ya, selalu ada iklan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang yang ketiga ya. Ini paling sampai yang kelima dulu. Udah gitu kita break sholat dulu bentar. Dan kita nanti kita coba bahas yang modifikasi kontraknya. Seperti itu karena perlu ini dulu. Jangan disumpelin di satu waktu. Ntar pada muntah lagi ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ada 1, 2, 3, ada 4 contoh ya. Ada 4 contoh. Nah, ini dia ya. Ya, ada 4 contoh ya. Oke, contoh yang pertama. Jadi yang ketiga ini adalah menentukan harga transaksi ya. Nah, ada 4 contoh. Pertama, jadi ada yang namakan variable consideration. Yang kedua, ada yang dinamakan time value of money. Yang ketiga, kalau dia harganya itu jadi kita jual, tapi kita dapat bukan duit cash, kita dapatnya saham, gitu ya, atau kita dapatnya PPE. Nah, berapa revenue yang harus kita akui? Nah, itu ya, isunya di situ. Kemudian yang keempat itu kalau dia apa ini? Nah, kalau ada diskon. Nah, ini ya. Jadi ada 4 isu ini terkait dengan harga transaksi. Pertama, ada variable considerations ya, adanya bonus kinerja. Artinya ketika kita sudah menyelesaikan mengirimkan produk tepat waktu, maka kita dapat imbalan. Gitu ya. Kalau telat, maka imbalannya berkurang. Nah, itu yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua adalah time value of money. Kita jual barang, tapi kita dapatnya not receivable. Nah, yang ini ya. Ini ada kaitan juga dengan chapter 7. Ya. Nah, itu gimana tuh perlakuannya? Yang dipakai harga yang mana? Nah, yang ketiga, kita jual barang, tapi kita dapatnya adalah bukan cash, ya, tapi bisa saham, bisa juga PPE, ya, atau inventory dari perusahaan lain. Nah, yang keempat adalah kita jual barang, tapi ada diskon, ya. Nah, itu diskon itu gimana? Diskonnya tapi ini diskon yang ada model tertentu, tidak diskon pada umumnya. Misalkan seperti ini ya, kita akan dapat diskon kalau mencapai minimum threshold tertentu. Misalkan kalau kita penjual pada pelanggan, ya, ini udah langganan nih. Kalau berhasil menjual ke dia di atas 2 juta yen, maka si pelanggan tersebut akan dapat diskon atas semua barang-barang yang udah dijual ke dia. Nah, kayak gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Oke, yang pertama dulu. Adanya variable consideration, artinya adanya kontribusi atau bonus kinerja. Ya, artinya kita jual barang, ketika deliver tepat waktu, maka barang tersebut kita dapat imbalan bonus kinerja, ya, atas kinerja kita. Tapi kalau ternyata telat, maka bonusnya berkurang. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka perlakuan menentukan harganya adalah berarti kan ada tambahan, gitu ya. Kontraknya 200.000, tapi kita berhak dapat 50.000 kalau tepat waktu. Nah, ini masih belum terduga, ya kan? Bisa tepat waktu, bisa enggak, ya kan? Nah, kalau di PSAK sebelumnya nggak boleh kayak gini. Ini nggak boleh. Tapi di PSAK 7 ya ini dimungkinkan, ya. Nanti ini ditambahkan dengan harga kontraknya. Nah, asal apa? Asal ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita lihat. Ya, jadi cara menentukan harganya ada 2, expected value sama most likely amount. Ya, expected value itu kita rata-ratain. Kalau telat, kira-kira berapa persen probability-nya? Oh, sekian persen. Kalau tepat waktu, kalau telat seminggu, berapa persen probability-nya? 30%. Telat 2 minggu, 10%. Gitu ya. Nah, ini semua kita kalikan dengan revenue yang kita dapatkan, ya. Karena kontraknya 200.000, kalau misalkan on time, maka kita tinggal dapat 50.000 penuh. Probabilitasnya 60%, tinggal dikaliin. Gitu ya. Kemudian kalau kita telat seminggu, maka kita dapat pengurangan, ya.
10% kalau kita telat per minggu untuk setiap minggu di luar tanggal penyelesaian yang disepakati. Artinya apa? Kalau kita telat seminggu, maka kita dapatnya 90% ya, dikali dengan 50.000. Gitu ya. Berapa? 45.000. Nah, gitu ya. Sehingga total duit yang kita dapatkan nanti ada 245. Berapa persen chance-nya? 30%. Kalikan. Ketika telat 2 minggu, berarti kita akan dapat potongan 20%. Gitu ya. Artinya kita akan mendapatkan pembayaran 80% dikali dengan si 50.000. Dapatnya adalah 40.000. Nah, totalnya adalah 240.000 ya. Berapa chance-nya? 10%. Dikalikan. Ditotalin hasilnya adalah 247. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti ini akan kita akui cash ya atau AR ya. AR pada sales. Berapa? Sebesar 247.000 ya. Nah, kayak gitu ya caranya. Nah, tapi di sini nanti kalian akan ada pengakuan pendapatannya itu ada yang satu waktu. Ini misalkan terjadi di apa namanya? Nah, kita akui ini pada awal tahun, awal kita melakukan apa namanya kontrak dengan si pelanggan dan kita sudah menyelesaikan progres kita, gitu ya. Nah, pada dasarnya konsepnya itu kan belum terdeliver semua kewajibannya. Ini masih dalam proses nih bangunannya itu, gitu loh. Nah, dengan ada PSK 72 kita boleh mengakui semuanya di awal, seperti kasus Garuda. Asal performance obligation-nya sudah dijalankan meski sebagian, ya. Kalau Garuda sayangnya itu belum dijalankan sama sekali, tapi udah diakui semua gitu. Nah, itu salah. Kalau di PSK 72 jalanin dulu aja kewajibannya. Ya, ada progresnya berapa? Nanti kita lihat. Mau diakui semua bisa, ya, asal ada syaratnya. Syaratnya itu ada dua hal ini, ya. Syaratnya itu adalah yang ini nih. Jadi based on data historis kita itu selalu dengan kontrak apapun gitu ya, sudah menjadi value perusahaan kita bahwa kita itu selalu tepat waktu dalam menyelesaikan kontrak kita. Nah, pengalaman kontrak serupa ini harus ada dan menunjukkan analisis yang positif gitu ya, selalu tepat waktu gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya, jadi pertama kita punya kontrak yang sejenis dan kita udah terbiasa melakukan itu. Ya, business as usual, selalu tepat waktu. Yang kedua, ya, bahwa ketika kita sudah melaksanakan kontrak tersebut, nah kita nggak diklaim oleh si pembeli, balikin duit gue seluruhnya, karena bangunan yang lu deliver itu nggak sesuai spek, misalkan kayak gitu. Nah, ada dalam kontrak itu untuk memitigasi resiko tersebut. Ada pasal yang namanya hak dan kewajiban si pembeli. Nah, di situ di state biasanya ketika kontrak sudah beres dan sesuai dengan speknya gitu ya, maka dia mendapatkan haknya dan tidak boleh diminta kembali. Kalau tidak sesuai spek, maka ada penyelesaian perselisihan. Ya, nanti dilihat lagi perselisihannya kayak gimana. Ya, nggak sesuai spek itu diaturnya seperti apa? Boleh nggak sesuai spek? Boleh, asal ada persetujuan dari pemilik proyek. Nah, kalau semua step itu sudah dilakukan, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan pengembalian, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang sudah di-deliver kepada pembeli, si pembeli nggak boleh meminta balik gitu uang dia. Nah, kayak gitu. Semua kontrak pasti kayak gitu, ya. Selalu biasanya, kecuali kontrak yang aneh. Nah, ini dua syarat agar kita bisa mengakui sales itu di muka, gitu ya. Normalnya semua kewajiban beres baru diakui sales, gitu kan ya. Tapi boleh ketika progresnya masih 10% diakui seluruhnya, karena pengalaman kita selalu menyelesaikan pekerjaan kita 100%. Nah, gitu ya. Jadi itu syarat dan ketentuannya. Nah, contoh kedua sekarang. Contoh kedua, ketika kita jual barang, ya, tapi kita tidak menerima, kita menerima bukan nggak menerima cash, tapi kita menerima notes receivable, ya. Maka kita harus mengakui apa? Maka kita harus mengakui harga transaksi tentukan dari harga wajar barang atau dari PV yang diterima, ya.
Artinya apa? Kita jual nih ya, cost-nya 590. Harga price list-nya 900.000 ya. Tetapi kita nggak dapat 900.000 itu di muka, nggak dapat cash, harusnya kan cash ya pada sales gitu ya. Ini mah bukan cash pada sales, tapi apa? Ini NR, not receivables pada sales. Nah, tapi dia zero interest bearing notes. Kalau zero interest bearing notes, lihat nilai nominal 1416. Berarti kalau kita gambarkan timeline-nya, titik ke 0, 1 sampai 4. 0 itu 900. Titik keempat itu 1416 ya. Artinya nilai sekarangnya itu udah 900 gitu ya. Maka di sini pun 900 kita taruh. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata ini kalau zero interest bearing note selalu dia nilai di sini itu sama dengan harga wajar dari barang yang kita jual. Tapi kalau dia interest bearing notes, ini saya hapus zeronya. Ada coupon rate ya 10%. Kemudian ada market rate 8% misalkan ya. Ada tenornya juga 4 tahun. Ini adalah nominalnya. Maka kita harus mencari present value di tanggal sekarang. Gitu ya. Let's say present value-nya adalah 1.200. Harga barangnya adalah 900. Harga mana yang akan kita pakai? Jawabannya adalah harga present value dari notes-nya. Ya. Nanti kita akan catatnya notes receivables pada sales ya. Ya, dikali berapa nilainya? 1.200. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang Pak, kalau notes receivable-nya ternyata nilainya 800, ya lu rugi berarti. Jangan mau gitu. Jangan mau dibayar pakai notes. Kalau gitu mendingan gue usah jual sekalian ya. Seperti itu. Nah, biasanya notes itu pasti selalu di atas harga dari si wajarnya, harga wajar barang saat ini ya. Nah, ini bukan 8% ya, sorry ya. Ini kalau ini kan pasti premium ya. Tapi ini adalah ya kok premium malah boleh banget ya. Premium boleh banget ya. Jadi di atas 1.400 pasti, ini 1.600 mungkin ya. Berarti dia gede banget ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salesnya. Ya, seperti itu. Nah, dia nggak akan mau, misalkan ini kan 8%. Misalkan kita hapus jadi 12-13%. Ini jadi terkoreksinya tajam nih. Jadi 800. Nah, ini biasanya perusahaan nggak mau. Ngapain juga kalau gitu dibayar pakai notes. Lu nggak punya duit, nggak usah gue jual ke lo, gitu. Nah, itu yang terjadi biasanya ya. Oke, nah seperti ini. Tapi ini kan karena zero berarti mengikuti harga wajar. Nah, sekarang gimana kalau kita jual barang, ternyata kita dapatnya saham gitu, atau kita dapatnya bukan saham, let's say dapatnya adalah PPE gitu ya. Nah, itu gimana ya? Kalau dalam kasus ini Creativa memberikan jasa, jadi jual jasa kepada visual, tapi dia in case di sini ada satu lagi, jasa desainnya adalah 1 juta misalkan 1.000. Nah, dia malah ngasih saham ya. Saham ini nilai partnya adalah 1.000, nilai wajarnya 1.500 ya. Artinya kita akan akui yang nilai wajar ini dikali dengan 10.000 ya. Sehingga kita nanti jurnalnya gimana? Equity investment, karena kita jual ya service revenue, kita mendapatkan saham. Saham itu kita peroleh, maka kita catatnya bukan ya, kita catatnya sebagai equity investment. Kalau equity investment, maka nanti kita ada 2 PSAK di sini. Pertama, berapa nilai yang dicatat? Nilai yang dicatat adalah nilai dari barang yang diterima. Nilai wajar dari barang yang diterima. Nah, ini ya, barang yang diterima. Nah, 2 sumber PSAK. 1, ini PSAK 72. Ya. PSAK 72. Ya. Sementara yang ini masuk ke PSAK 71. Artinya apa? Equity investment ini nanti akan dicatat apakah di FVTPL atau FVOC gitu ya. Nah, itu adalah mengacu ke apa yang sudah kita pelajari di chapter investasi ya. Karena ini equity investment berarti hanya ada 2, trading sama non trading. Kalau trading, hukum asal dari equity investment adalah FVTPL ya. Menyimpang ketika dia memakai fair value options, maka dia pakai FVOC. Kapan fair value options? Ya sudah lewat pembahasannya ya. Gak usah diulang lagi. Nah, fokus kita bukan ke
FVTPL-nya, tapi ke service revenue-nya. Kapan diakui dan berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya kalau tadi jasnya adalah 1 juta gitu ya, bukan 1 juta, tetapi yang kita akui senilai dengan equity investment-nya atau nilai wajar dari apa yang diterima. Ya, seperti itu. Nah, itu yang contoh ketiga. Contoh keempat, yang terakhir, apabila perusahaan dia memberikan imbalan. Nah, jadi kita jual tapi ada diskon, gitu ya. Nah, diskon ini mengurangi imbalan yang diterima. Nah, contohnya, tapi nggak sembarang diskon masalahnya. Nah, diskonnya ini ada threshold-nya, artinya ada syarat dan ketentuannya. Kalau di atas 2 juta, kita jual ke pelanggan, ya. Dan kalau dia si pelanggan tersebut membeli lebih dari 2 juta yen selama 1 tahun kalender, ya, selama 1 tahun kalender, artinya apa? Artinya penjualan ini dimulai dari 1 Januari, gitu ya, sampai dengan 31 Desember nanti diakui. Kan 1 tahun kalender, ya. Nanti di total ketika di terakhir ini berapa nilai dari total penjualan dia ke si misalkan pelanggannya adalah si B gitu ya. Nah, gitu ya. Total ke si B ini berapa? Apakah di atas 2 juta atau enggak? Kalau di atas 2 juta, maka nanti dapat diskon ya, sebesar 3%. Nah, artinya ini kan masih belum tentu nilainya ya. Bisa di atas 2 juta, bisa enggak. Nah, PSAK 72 mengambil jalan tengah bahwa silakan diakui net setelah diskon. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, dia udah jadi langganan tetap. Kedua, udah ada transaksi historis ya. Historis 2 tahun sebelumnya dia menjual lebih dari 3 juta selama periode April sampai Desember. Artinya apa? Ini yang saya maksud ya. Dia penjualan udah mulai berjalan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Artinya apa? Artinya sudah 3 bulan berjalan, ya. Nilainya adalah 700.000, ya, 700.000 yen. Dia akan prediksi dari mulai 1 April 2000 sekian, gitu ya, sampai dengan 31 Desember, berdasarkan transaksi historis, itu kita sudah mencapai di atas 3 juta. Nah, artinya apa? Artinya kalau kayak gini, oh kayaknya kita positive thinking deh, insya Allah ini bisa tercapai target 2 juta ini. That's why, karena adanya historis ini, itu yang menjadi basis reasoningnya. Sehingga apa? Sehingga ketika di 31 Maret, dia akan mengakui tidak perlu lagi menunggu di 31 Desember. Langsung di 31 Maret, dia akui 700.000 ini yang sudah terjual. Langsung dikalikan dengan 3%. Ya, karena adanya historical data ini, ya, dari mulai April sampai Desember. Ya, sehingga nanti mengakuinya berapa cash gitu ya pada sales. Nah, langsung karena berdasarkan data masa lalu sampai dengan akhir tahun itu pasti di atas 3 juta. Ya udah, berarti cash sales yang saya akui di tanggal 31 Maret ya, 31 Maret adalah 700 dikali dengan berapa? 97% ya. Atau berapa? 697. Iya bukan sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita langsung bisa mengakui 679, sorry, 679 ya. Nah, jadi kita bisa langsung menetkan pada posisi 31 Maret. Padahal kita belum tahu ini barang bakal lebih di atas 2 juta atau enggak. Nah, tapi kita pede aja, pasti di atas 2 juta berdasarkan data masa lalu. Ya udah, berarti kita langsung mencatat revenue-nya setelah dikurangi diskon. Ya, AR pada service revenue, ya. Nah, nanti pada tanggal 31 Desember, misalkan gitu ya, kalau ternyata, oh ya dia belum cash ya, dia masih penjualan dulu gitu ya, nanti dilunasinya di akhir tahun, gitu ya, tanggal 31 Desember. Nah, di akhir tahun ternyata ada cash pada udah dikoleksi nih, oh ternyata total penjualannya itu adalah 2,5 juta ya. Nah, maka ya udah dia harus melunasi 2,5 juta ini ya. Artinya apa? Ya udah nanti yang udah diakui di bulan Maret berapa receivables-nya? 6, 7, 9. Ini nanti tinggal dibalik cash pada AR gitu ya. Ya, berarti ini kan
Aduh, nggak pas ya angkanya. 2679 misalkan ya, biar pas ya. Nah, artinya 679 udah diakui di bulan Maret revenue-nya. Berarti nanti revenue di akhir tahun tinggal diakui 2000-nya. Gitu ya. Kalau total penjualannya adalah 2679. Misalkan kayak gitu ya. Nanti sisa revenue-nya diakui di akhir tahun. Gitu AR ya, atau cash, bisa cash pada revenue sebesar 2000. Nah, ini di akhir tahun. Misalkan total penjualannya 2679 gitu ya, sampai dengan akhir tahun. Ya udah, berarti kan tinggal dibalik aja. Cash pada AR sebesar 2679 ini ya, ditambah dengan cash pada revenue sebesar 2000. Gitu ya. Nah, kalau ternyata di tahun akhir tahun Desember, di bulan Desember 31/12 nih ya, ini ternyata kurang dari 2 juta, misalkan 1679 gitu ya, biar angkanya bulat. Maka dia harus mengkoreksi. Ya. Dia harus mengkoreksi. Berapa yang dia harus koreksi? Ya, dia harus koreksi ya udah si angka si AR-nya gitu ya, tetap kita balik ya. Kita hapus dulu AR-nya ya. Nah, maka dia kan berarti kan tidak dapat diskon ya. Kalau tidak dapat diskon, maka cash yang akan kita terima ya lebih gede, 700.000. Ya. Nah, tetapi si service revenue udah kadung diakui 679. Ya udah, tinggal ditambahin aja sales discount forfeited. Gitu ya, 21.000. Ini akan masuk order income ya, order income. Sedangkan ini akan masuk ke sales. Ya. Cuma beda penempatan aja. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Sama-sama menambah net income dan sama-sama kena pajak. Nah, gitu caranya. Nomor 3. Kalau nomor 4, nah, ini terjadi ketika apa? Ketika ada lebih dari 1 PO, performance obligation. Kalau lebih dari 1 PO, maka basic untuk kita mengalokasikan ke masing-masing harga gitu, A dan B misalkan ya. Ini A dan ini B gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Ini A dan ini B. Itu adalah gampang. Lihat dulu apakah punya price list masing-masing dari A dan B ini. Ya, misalkan ini price listnya adalah 100. Ini adalah 50 gitu ya. Nah, maka bundlingnya berapa? 120 misalkan ya. Ya udah, kalau udah kayak gini kan tinggal gampang, tinggal 100 dibagi dengan 150 ya untuk yang A ya, ini untuk yang A dikali dengan 120 dapat deh price A. Yang B juga demikian. Nah, itu kalau kita memiliki yang namanya standalone sales price ya. Kalau kita ternyata nggak bisa mengetahui berapa sales price dari produk A dan B, nah, tidak ada informasi tentang harga pasar dari produk A dan B, maka kita lakukan 3 pendekatan ini. Salah satu di antara 3. Adjusted market approach. Gimana? Kita cari, Pak. Ya, kita cari nih. Caranya gimana, Pak? Cara nyarinya? Ini misalkan ya. Ini hapus dulu, ini hapus dulu ya. Nah, misalkan gitu, kita cari si perkiraan harga ya jadi kita cari saingan kita. Saingan kita PTX gitu ya. PTX itu menjual barang sejenis namanya C dan D gitu ya. Nah, C ini harganya adalah misalkan 90. Yang D ini harganya